Selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih kalau cara Anda jalan kaki atau mungkin justru kurangnya aktivitas yang ekstrim gitu, ada hubungannya sama kerapuhan sistem global? Wah, menarik tuh pertanyaannya. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih. Satu esai dari Nassim Nicholas Taleb ada di buku The Black Swan. Judulnya, Mengapa Saya Banyak Berjalan Kaki atau Bagaimana Sistem Menjadi Rapuh. Betul, kita bakal lihat soal konsep barbel dia, terus kenapa variasi itu malah penting, sama jebakan dari stabilitas yang sering kita buat-buat sendiri. Ini kayaknya agak melawan arus pemikiran umum ya. Biasanya kan kita cari aman, cari nyaman, cari teratur. Iya, Taleb ini argumennya justru sistem, mau itu tubuh kita atau ekonomi atau apa aja, itu malah butuh kejutan. Butuh tekanan acak, kadang yang ekstrim, biar kuat. Bukan malah dilindungi terus. Oke, jadi fokus kita mau coba pahami logikanya Taleb ini ya. Sip. Misi kita kali ini, gali bareng-bareng, kenapa sih kata Taleb merangkul atau malah nyari variabilitas itu bisa jadi kunci kekuatan jangka panjang buat Anda. Oke, kita mulai dari kenapa kita butuh guncangan kali ya. Boleh. Taleb ini, dia ngaku sendiri loh, kalau dia sempat kelewatan satu ide penting banget, yaitu organisme hidup itu ternyata butuh variabilitas, butuh stresor acak tipe ekstremistan itu loh. Guncangan yang jarang, tapi dampaknya gede banget. Tanpa latihan dari guncangan ini, katanya sistem jadi rapuh. Ya, jadi lemah gitu ya. Dia sampai ngutip Marcus Aurelius. Katanya organisme itu kayak api, perlu rintangan buat jadi bahan bakar biar makin nyala. Bukan malah dihindari. Nah, konsep kerapuhan ini intinya nih, sistem yang kelihatannya aman, stabil, karena terlalu dilindungi dari stres-stres kecil sehari-hari. Itu justru jadi lemah banget pas ketemu badai besar yang nggak diduga. Kenapa? Ya karena nggak pernah latihan adaptasi. Masuk akal sih. Ini nyambung ke ide dia yang lain. Besar itu buruk dan rapuh. Alam kan ada batasannya ya. Kayak gajah, ada ukuran maksimalnya. Betul loh. Nah, manusia, kita malah bikin raksasa buatan. Contoh gampangnya, bank investasi super besar kayak Lehman Brothers dulu sebelum ambruk. Kelihatannya kuat, stabil, pas jatuh semua kena imbasnya. Stabilitas yang semu gitu ya jadinya. Bahaya banget. Itu dia. Nah, ini nyambung nih ke soal jalan kakinya. Taleb kan kritik keras tuh soal latihan fisik modern yang rutin, stabil, terukur. Iya, katanya monoton banget ya. Iya, dia bilang nenek moyang kita zaman Pleistosen, mana ada sih jadwal jogging jam sekian 3 kali seminggu? Nggak ada kan? Jelas nggak ada lah ya. Aktivitas mereka itu justru lebih barbel. Kadang diam aja, atau jalan santai, lama banget nggak jelas tujuannya. Terus, tiba-tiba harus sprint pol-polan. Mungkin dikejar hewan buas atau ngejar buruan. Ekstrim pokoknya, kombinasi antara rileks total sama usaha maksimal yang tiba-tiba. Makanya lari maraton dia bilang kekejian modern. Terlalu teratur, terlalu nggak alami. Nah, dari kritik itu muncul strategi barbel buat gaya hidup. Ini bukan nyari jalan tengah ya, bukan moderat. Bukan. Tapi justru kombinasi dua kutub yang paling jauh. Di satu sisi, banyak waktu santai, istirahat, nggak ngapa-ngapain. Di sisi lain, ada ledakan aktivitas yang super intens. Tapi singkat dan acak waktunya, nggak terjadwal. Persis. Taleb sendiri ngelakuin ini secara harfiah loh. Dia jalan kaki lama banget, tapi pelan. Terus kadang-kadang dia sprint pendek. Katanya sih sambil ngebayangin ngejar bangkir. Haha, ada-ada aja. Terus latihan bebannya gimana? Latihan beban juga gitu. Jarang banget, waktunya acak, tapi sekali latihan, intens banget katanya, sampai hampir pingsan. Wow. Belum lagi dia mainin variasi suhu, mungkin mandi air dingin atau gimana. Pola tidurnya juga nggak teratur, kadang makan banyak banget, terus puasa. Pokoknya semua dibikin acak dan ekstrim. Kedengerannya agak nyiksa diri ya. Tapi hasilnya gimana? Nah, itu dia. Menurut pengakuannya Taleb, hasilnya malah badannya lebih fit, tekanan darah normal, pikirannya lebih jernih. Jadi intinya dia nuker durasi latihan yang panjang tapi gitu-gitu aja dengan intensitas tinggi yang singkat tapi nggak terduga. Betul. Ada untungnya juga secara hedonis katanya. Nggak bosan. Plus sehat. Ini jelas nantang semua saran kesehatan umum soal rutinitas itu penting. Tapi ini kan nggak cuma soal olahraga atau gaya hidup aja ya. Prinsip ini lebih luas lagi. Maksudnya? Ketakutan kita sama hal-hal acak, sama keinginan kita supaya semua serba teratur. Nah, kalau ini diterjemahin jadi kebijakan misalnya. Contohnya? Contohnya, usaha bank sentral buat meratakan siklus bisnis.
Mereka coba tekan gejolak-gejolak kecil di ekonomi biar kelihatan stabil. Oh, oke. Biar nggak ada resesi kecil-kecil gitu ya? Iya, tapi menurut Taleb itu justru bisa jadi bom waktu. Kenapa? Karena sistem yang dibikin besar secara artifisial, terus dilindungi dari stres-stres kecil, itu malah numpuk kerapuhan di dalam. Nggak kelihatan. Sampai akhirnya ada satu pemicu terus meledak gitu ya? Tepat. Kerapuhan tersembunyi yang siap meledak jadi krisis besar. Kerentanan Black Swan. Wah, contoh paling jelasnya ya krisis finansial 2008 itu kali ya. Sebelumnya kan ada periode panjang yang dibilang Great Moderation, pasar kelihatan tenang, volatilitas rendah. Betul, kelihatan stabil banget. Ternyata di baliknya itu sistem finansial global jadi rapuh banget sama masalah di pasar subprime mortgage di AS. Begitu ada pemicu kecil, efek dominonya ngeri banget kan? Makanya peringatan Taleb itu jelas banget. Waspadalah terhadap stabilitas buatan. Mencoba menghilangkan semua gangguan kecil itu bisa jadi malah menciptakan masalah yang jauh lebih gede nantinya. Jadi, apa nih kesimpulannya buat kita, buat Anda yang dengerin? Intinya sih merangkul variabilitas itu penting ya. Menerima atau malah sesekali nyari. Stresor acak yang intens pakai strategi barbel tadi, itu bisa bikin sistem dalam hidup Anda. Entah itu fisik, mental, karir, cara belajar. Iya, itu semua bisa jadi lebih kokoh, lebih tahan banting. Sebaliknya, kalau kita terus-terusan usaha bikin stabilitas palsu, nyapu semua kerikil kecil di jalan, Itu malah diam-diam ngebangun kerapuhan yang nggak kelihatan. benar. Ini relevan banget sih buat dilema-ilmuhan. Coba Anda pikirin gimana prinsip ini berlaku di keseharian Anda. Mungkin di pekerjaan, di proyek, atau cara Anda ngadepin tantangan hidup. Menghindari rasa nggak nyaman atau stres kecil sekarang mungkin enak ya. Iya, rasanya nyaman. Tapi jangka panjangnya bisa jadi itu malah melemahkan otot adaptasi Anda. Padahal justru latihan stres itulah yang bikin kita berkembang dan kuat ngadepin guncangan hidup yang beneran. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Apa tuh? Kalau memang menghindari guncangan-guncangan kecil itu justru bikin kita lebih rapuh pas badai besar nanti datang, coba dipikirin. Ada nggak sih rutinitas stabil dalam hidup Anda sekarang yang mungkin tanpa Anda sadari itu lagi diam-diam numpuk kerapuhan? Bikin Anda kurang siap kalau nanti ada kejadian tak terduga yang benar-benar besar. Pertanyaan yang bagus buat refleksi.